udah nyobain jadi affiliate produk digital yang komisinya gurih, tapi tetap aja masih nggak bisa menghasilkan. Nah, ini jadi problematik semua orang, bahkan bagi para pemula yang baru terjun 1-2 bulan, akhirnya pada muntaber alias mundur tanpa berita. Nah, kok bisa sih seperti ini? Yuk kita bahas strateginya di sini. Jangan sampai kalian mundur begitu aja tanpa tahu strategi yang tepat, karena tentunya affiliate marketing itu bukan hanya masalah konsisten, tapi bagaimana caranya kalian bisa bertahan dari berbagai macam benturan. Nah, kita akan bahas di sini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Kita mulai dengan intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman semua ya, menarik sekali. Makin sini makin banyak juga nih orang-orang yang kebingungan. Kok bisa sih orang lain menghasilkan sementara saya enggak? Nah, teman-teman perlu tahu ya bahwa affiliate marketing itu bukan hal yang mudah. Nggak bisa juga kan asal share link begitu aja ya. Sering banget anggapan para pemula cukup kita share link doang kemudian dapat cuan yang melimpah. Meskipun kalau kita lihat ya, komisi dari produk digital itu cukup menggiurkan, ada yang 40%, ada yang 50%. Bahkan nilai komisinya itu nggak main-main ya. Yang harga kelasnya 1,5 bisa dapat komisi sampai 5.600.000. Tapi kok bisa sih kita nggak dapat cuan sama sekali? Dan pada akhirnya kalian hanya merasakan wah capek, lamun cek urang mah capek gawe teu kapake ya. Jadi udah ngabisin waktu, udah riset produk, kemudian juga kalian posting di mana-mana tapi ternyata engagement-nya kurang, kemudian konversinya nggak ada. Nah, ini banyak sekali teman-teman pemula yang terjerembab dengan berbagai macam ide dan masukan yang mungkin kalian tidak cerna terlebih dahulu. Yang paling utama adalah hampir kebanyakan para affiliate pemula itu cenderung FOMO atau fear of missing out. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, rata-rata ketika kita melihat orang flexing dengan pendapatannya tanpa dengan prosesnya, kita telan bulat-bulat. Yang pada akhirnya ya ketika kita coba kok ternyata susah banget ya. Udah gitu tiba-tiba kita masuk lagi nih ke affiliate yang lain dan begitu juga sama hasilnya. Kalau semuanya itu hanya berdasarkan FOMO saja, kalian pasti akan ngerasa capek dan lelah. Ya paling lama 3 bulan sampai 6 bulan ya, karena kalian nggak pakai strategi yang tepat. Yang keduanya, seringkali kita tidak melihat jangka panjang. Nah, kenapa sih kita tidak melihat jangka panjang? Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian berpikir bahwa affiliate marketing itu adalah sebuah pekerjaan di mana kita menuai link kemudian langsung mendapatkan cuan, tidak seperti itu. Meskipun banyak marketing yang mendengungkan ketika kita ikut affiliate ini bisa dapat cuan sekian puluh juta, sekian belas juta, tapi itu perlu kita cerna terlebih dahulu. Nah, kalau kalian masih termakan gimmick-gimmick seperti itu, kemudian tiba-tiba kalian ikut tanpa strategi yang jelas, ini hanya akan menghabiskan waktu bahkan uang kalian. Kalau seandainya kalian hanya ingin mendapatkan hasilnya saja. Nah, yang berikutnya adalah yang paling berbahaya di mana ketika kalian hanya memikirkan hasil tanpa mau menjalani prosesnya. Nah, 3 hal tadi itu bisa buat kalian hanya akan menghabiskan waktu sia-sia. Paling lama ya 6 bulan. Jadi nggak heran kalau misalnya kita baru terjun di affiliate marketing itu hanya bertahan 3-4 bulan karena tidak punya strategi yang tepat. Nah, strategi seperti apa sih yang perlu kita siapkan? Yang paling pertama adalah ketika kalian terjun di affiliate marketing, yang paling pertama kalian harus lihat dulu produk yang akan kalian tawarkan. Berbeda kalau kalian misalnya mau berjualan produk fisik. Kalau misalnya kalian berjualan produk fisik seperti ini, kalian bisa ambil angle yang menarik, kemudian kalian juga bisa praktekkan bahwa kemampuan pensil pad ini tuh untuk apa? Bisa untuk menulis, bisa untuk menggambar, itu lebih mudah. Tapi kalian perlu tahu, ketika kita bermain produk digital, itu semuanya produk solutif. Nah, untuk produk solutif sendiri itu akan berkaitan erat dengan yang namanya dengan brand. Kalau kalian misalnya milih produk yang asal-asalan, misalnya nih ya, ada harga produk yang cukup mahal tapi personal brandingnya belum terbangun. Nah, beberapa kali Akang pernah mencoba untuk menjadi affiliate mereka, namun karena dibalik si kreatornya itu belum dikenal oleh banyak orang, Akang kesulitan untuk menjualnya. Even diiklanin, kalaupun kita iklanin juga malah boncos ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk
produk solutif ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya personal branding dari, orang yang membuat produk tersebut. Contoh misalnya, ketika kita mau ngecek barang, ketika kita mau, riset produk, itu biasanya akan selalu menggunakan yang namanya Meta Ads Library. Semakin banyak dia beriklan di sana, berarti brand-nya sudah dikenal. Contoh misalnya Mahir Digital, kemudian, Skalev ya, punyanya Kang Army. Itu kan sudah banyak dikenal orang. Kemudian akan juga riset di sosial media, apakah produk ini ketika ditawarkan ke yang namanya, audiens bisa diterima dengan baik. Nah, ketika bisa diterima dengan baik, berarti kan kualitas produknya itu nyata, ya bukannya sekedar gimmick doang. Apakah sekarang teman-teman sudah berpikir ke arah sana? Jadi game change-nya itu adalah ketika kita menjadi seorang affiliate marketing, pikirkan jangka panjang. Karena ketika kita menjadi affiliate produk digital, itu akan berhubungan erat dengan yang namanya personal branding dari si akun kita sendiri. Yang terutama adalah saat kita ingin membangun yang namanya value di hadapan orang-orang saat akan berjualan misalnya nih kelas digital marketing, berarti kan kita juga harus memahami mengenai apa namanya konten-konten digital marketing. Kalau kalian misalnya masih niche-nya random itu kan agak kesulitan ya teman-temannya sehingga kita kadang-kadang mudah terdistract oleh angka gitu ya. Karena semakin banyak orang flexing ya otomatis dong setiap orang butuh duit, setiap orang juga butuh yang namanya banyak, kekayaan dan kemudian banyak materi. Tapi kan masalahnya kalau kita melihat orang sedang flexing tanpa memperlihatkan prosesnya, itu kan sama dengan kita seperti ditutup matanya teman-teman ya. Apakah betul kita bisa dapat 10 juta per bulan dalam jangka waktu cepat? Bahwa kita sebagai pemula mungkin mungkin saja ketika kalian pertama bisa beriklan di Meta Ads atau TikTok Ads, yang kedua juga kalian bisa milih brand yang tepat, yang ketiga juga kalian sudah tahu target audiensnya, yang berikutnya juga punya modal. Ini yang terutama ya teman-teman ya. Nah, hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita merencanakan semuanya dengan baik. Nah, perencanaan seperti apa sih yang harus kita persiapkan sebagai affiliate marketing? Yang pertama adalah kita harus memahami yang namanya target market itu sendiri. Kalau seandainya teman-teman punya kemampuan di bidang parenting, kemudian kalian juga ingin menjadi affiliate marketing dari sebuah produk e-book atau kemudian e-course dan sebagainya, berarti kan kalian harus menunjukkan value kalian. Dan minimalnya juga kalian harus lihat siapa orang yang berada di balik produk itu sendiri. Yang keduanya adalah bagaimana kalian menyusun yang namanya sebuah konten untuk di sosial media. Nah, tentunya konten-konten yang akan kalian lemparkan itu harus sesuai dengan produk yang akan kalian tawarkan. Contoh misalnya kalian akan menawarkan produk kelas digital marketing. Ya berarti kan kalian bisa cari topik-topik yang nyambung dengan itu. Kan cukup banyak tuh ya kalau kita bicara digital marketing itu cukup luas. Nah, disinilah peran kita sebagai affiliate pemula itu harus memahami produk terlebih dahulu. Yang keduanya adalah memahami daya beli si audiens itu sendiri. Biasanya di setiap sosial media itu punya daya beli yang berbeda. Ketika kita misalnya masuk ke TikTok, kita perlu riset juga. Berapa sih daya beli mereka? Kemudian apakah mereka bisa menerima konten-konten kita atau di Instagram ataupun di YouTube. Nah, semakin kita memahami hal tersebut, membaca segmen pasarnya oke, kemudian kita juga strategi kontennya bagus, berarti kan kita harus bikin yang namanya smart list audience. Nah, rata-rata ketika kita menjadi affiliate marketing ini cukup sulit untuk membangun smart list audience. Kenapa? Karena kita akan mengarahkan ke LP-nya mereka, bukan ke LP buatan kita ya teman-teman ya. Even kalian misalnya ya menjadi affiliate marketing di salah satu platform gitu, ada yang namanya landing page mereka dan datanya pun masuk. Tapi kan tetap yang akan lebih diunggulkan itu adalah si pemilik produk tersebut karena lebih besar modal dibanding kita. Nah, lalu strategi seperti apa sih? Kita juga bisa melakukan call to action melalui WhatsApp ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah memahami bagaimana caranya mengolah konsumen melalui apa namanya, percakapan. Tapi kalau belum bisa ya mau tidak mau kita harus arahkan ke sana. Dan yang terpenting adalah kalian juga harus mau konsisten karena ketika kita menuai konten bukan berarti kita harus langsung viral. Kita perlu menunggu waktu, kita perlu yang namanya riset, kita perlu analisis juga yang namanya metriknya seperti apa. Karena seringkali kita hanya asal lempar konten yang penting asal jual, terlalu hard selling. Ada sebagian orang yang bilang saya juga udah soft selling tapi nggak laku. Nah, berarti kan harus dibalik lagi, apakah konten itu bervalue atau tidak. Nah, ketika kita misalnya ingin menjadi affiliate marketing handal, berarti poinnya adalah kita butuh yang namanya keseriusan
untuk mau membangun bisnis. Karena affiliate marketing di produk digital sama dengan membangun bisnis bagi kalian sendiri. Nah, ini adalah sebuah insight yang akan ketemukan ketika bermain atau surfing-surfing sosial media. Terlalu banyak orang yang terburu-buru karena FOMO, kemudian karena tergiur oleh gimmick-gimmick marketing dan kemudian tidak merancang strategi yang cukup baik. Kalau kalian misalnya ingin yang struktur yang lebih baik lagi, kalian bisa gunakan yang namanya content planner dan kemudian juga kalian bisa mulai riset yang namanya kompetitor dari produk affiliate marketing kalian. Dengan begitu kalian juga bisa mencontek tuh konten-konten seperti apa yang membuat mereka bisa mendatangkan konversi. Nah, kalau kalian ada pertanyaan dan mau bahas apa, boleh silakan komen di bawah sini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa like, subscribe serta nyalakan loncengnya. See you in the next video, nggak panjang-panjang kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.